masih bersama kami di Bisnis dan Investasi tentunya dengan tema kita pada hari ini yaitu Tariko Photo Work The Best Baby Born Photoshop. Dan ini photoshoot. Ya, gitu ya. Ini tambah semangat banget nih karena ini kita mau melanjutkan bincang-bincang kita tadi ya rekan-rekan mengenai newborn baby photoshoot. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang baby born photoshoot ini ya. Kalau tadi kata Mbak Tari itu diwajibkan usianya 5 sampai dengan 14 hari. Jadi ini informasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah ya, yang kalau misalnya anaknya udah 3 bulan, aduh sayang sekali ya, ini akan lebih sulit. Iya, lebih sulit lagi. Rewel. Iya, benar banget. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol juga ya, ada beberapa konsep ya, Zani ya. Ini kalau misalnya untuk paket-paketnya, ini gimana nih Mbak Tari? Paket-paketnya itu ada beberapa macam ya. Jadi ada yang dari yang standar sampai yang premiumnya ada kayak gitu. Jadi nanti kalau memang mau foto nanti kita kirim price listnya itu sesuai kebutuhannya, apa ada yang mau 2 kostum, ada yang 3 kostum seperti itu. Kalau untuk tarifnya itu mulai dari 500 ribuan. Mulai dari 500 ribuan sudah bisa punya foto ikonik dari anaknya ya. Oke, ya, itu tadi mungkin sudah mau dipersiapkan nih untuk ibu-ibu muda ya kan saya. Ini kalau misalnya anaknya mau foto yang lucu-lucu nih untuk bisa jadi kenangan, nah itu newborn baby photoshoot bisa dijadikan pilihan Anda. Nah ini kita menarik sekali nih Mbak Inan, jadi tadi kita bahas juga kalau misalnya newborn photoshoot ini dilakukan di rumah ya. Iya. Nah itu peralatannya apa aja nih? Mungkin ibu-ibunya mau tahu nih apa ya jadi peralatannya. Kalau peralatannya banyak ya, biasanya satu mobil tuh penuh. Jadi otomatis perlengkapan untuk fotonya ada kameranya, ada lightingnya seperti itu. Terus untuk propertinya itu juga tergantung ininya, konsepnya. Pokoknya nanti ada, yang jelas kita bawa papan lumayan banyak untuk ininya, untuk untuk backdropnya. Nanti terus juga ada apa, kain-kain, selimut-selimut. Jadi kan bayi kan harus empuk semua tuh. Jadi walaupun dia pakai properti kayu, itu bawahnya kita lapisin dengan atasnya kita lapisin dengan selimut-selimut yang lembut. Jadi benar-benar nyaman untuk bayinya. Terus nanti ada ranjang-ranjang kecil yang dari kayu, ranjang-ranjang bayi, itu dibikin sendiri. Betul. Emang ukuran untuk baby newborn. Terus nanti ada posing pot itu dia kayak sofa untuk bayi kayak gitu. Pokoknya semua perlengkapan kayak orang dewasa tapi dalam bentuk mini kayak gitu dia. Ini jadi peralatannya banyak, yang jadi bintangnya adalah baby meal ya. Iya, menarik sekali. Nah, kalau Mbak Tari sendiri ini sebenarnya untuk foto baby dengan orang dewasa, yang sulit yang mana sih sebenarnya nih? Sulit foto baby. Lebih sulit foto baby ya. Ini apa nih tingkat kesulitan yang paling Mbak rasain dan pasti pernah ya untuk kayak baby yang di atas 14 hari. Ini seperti apa sih Mbak Tari buat bujuknya, terus juga mungkin ada yang berjam-jam nungguin dia sampai tidur dulu atau gimana nih? Kalau untuk bayi yang di umur 5 sampai 14 hari itu biasanya jarang nemu yang rewel. Cuman ada 1-2 aja. Itu biasanya kalau sampai bayinya rewel itu berarti ada sesuatu yang nggak enak di badan bayinya. Kalau untuk anak 5 sampai 14 hari itu kalau untuk nenanginnya cukup dengan ASI-nya yang cukup kayak gitu. Jadi kalau dia nangis itu kalau nggak dia lapar, dia kita periksa popoknya, apa dia pipis atau gimana kan. Jadi kalau untuk menenangkan bayi itu juga ada bondingnya sama kita. Jadi nggak bisa kita gendong bayi tapi dalam hati cepet deh bobok, itu malah nggak mau bobok bayinya. Tambah rewel. Iya, jadi kita harus benar-benar menjiwai, benar-benar harus benar-benar memang sayang sama bayinya. Jadi misalkan dia nangis itu kita benar-benar nidurin dia dengan tujuan supaya dia tidur, bukan dengan tujuan supaya kita cepet, karena bayinya akan ngerasain sendiri. Itu udah itu kerasa sendiri. Dulu awal-awal moto kan, aduh kenapa sih bayinya nggak tidur-tidur, tambah nggak tidur-tidur bayinya. Jadi tapi kalau kita peluk dia, ditimang-timang, terus kalau yang ada asipnya itu ASI yang dipompa itu kalau mamanya nyediain kan
bisa kita kasih asipnya kayak gitu kan. Nah, itu nanti bayinya dengan sendirinya akan tenang. Intinya dengan kasih sayang, benar-benar harus kita sayang sama bayinya kayak gitu. Ini menarik sekali ya rekan Reza ya. Ini pemotretannya lebih sulit nih untuk memfoto newborn baby, dan juga ini adalah kenyamanan dari bayi itu sendiri ya. Yang paling penting yang difokuskan agar bisa nih terjadi pemotretan. Nah, ini mungkin penasaran nih Mbak, untuk satu momen pemotretan nih, itu berapa lama nih menghabiskan waktunya itu? Kalau standarnya, kalau untuk bayi yang umurnya masih di tahap 5 sampai 14 hari tadi, itu untuk 2 kostum 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Karena untuk satu pose itu bisa paling cepat 30 menit. Itu paling cepat satu pose. Jadi benar-benar kita itu perlahan, nggak bisa yang misal ada yang posenya sambil dia pegang kayak gini, itu nggak bisa langsung sini dek kamu kayak gini, nggak bisa. Jadi harus pelan-pelan ditengkurapin, dipijit-pijit dulu adeknya, terus adeknya udah tenang, baru tangannya kita ambil, terus dipijit-pijit lagi, ambil tangan sebelahnya, baru bisa kita pose adeknya kayak gitu. Jadi untuk durasinya kalau 2 kostum itu 2 sampai 3 jam, kalau untuk 3 kostum 3 sampai 4 jam. Itu kalau memang adiknya masih 5 sampai 14 hari. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya yang paling dibutuhkan di photoshoot baby newborn ini adalah kesabaran. Ya benar ya Mbak Tari ya. Kesabaran dan ketulusan ya Zania. Nah, untuk Mbak Tari sendiri tadi katanya kan collabnya sama suami berdua nih. Untuk di studio Mbak Tari sendiri ini udah rekrut karyawan berapa banyak sih? Ada nggak? Kalau untuk kan kita emang belum pakai studio karena kita khusus ke newborn, jadi kita kan datang ke rumah-rumah bayi. Jadi untuk cari karyawan itu sebenarnya pengen, tapi terus terang susah karena kan kita harus menghandle bayi, bukan menghandle barang ya. Kalau misalkan kayak kita cari karyawan untuk produk-produk apa gitu gampang kan, tinggal diajarin. Kalau yang untuk bayi ini susah, jadi jangankan ini anak-anak muda sekarang, yang orang yang udah punya anak aja kadang ngurus anaknya sendiri kalau baru lahiran, baru pertama pasti ngeri-ngeri masih rada-rada pasal ya ini gimana? Jadi kalau untuk cari karyawan itu untuk sementaranya belum masih kami berdua suami istri, karena memang benar-benar kami nggak berani sembarangan nyari orang untuk men-treat anak klien kami kayak gitu kan, karena nggak bisa. Untuk ngadepin bayi itu memang harus benar-benar sabar dan memang ada jiwanya untuk ngurusin bayi, nggak bisa asal sembarangan, bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Tapi ya kalau yang itu, tapi kalau misalkan untuk kedepannya sih pengen nanti, tapi yang jelasnya pastinya butuh proses lama supaya bisa mengajarkan, mengedukasi karyawan untuk bisa memegang bayi itu sendiri. Jadi sebenarnya alamiah ya untuk sayang sama babynya ya, karena ini anak orang loh. Jangan sampai salah treat kita loh. Jangan sampai ya tadi ya. Nah, jadi kita pasti pemirsa yang ada di rumah ini pengen banget ya anak-anaknya nih di foto lucu-lucu. Nah, tadi satu hal yang Reza pengen tanya juga, ini untuk kostumnya sebenarnya ini disediain dari Mbak Tari sendiri atau orang tuanya nih nyari sendiri atau bikin sendiri nih? Kalau kostumnya itu kita bebaskan. Kalau misalkan mau pinjam kostum kita boleh. Kalau misal mau punya tema sendiri, itu misalkan mau jahit sendiri boleh, tapi kalau misalkan mau kita siapkan juga boleh. Jadi tergantung nanti kesepakatannya gimana. Jadi ada yang sebagian nggak mau repot pesen tema, tapi kita yang siapin seperti itu. Ada juga yang kayak yang baju lurah dan segala macam itu dia tahu-tahu udah jahit sendiri kayak gitu kan. Terus kalau yang pinjam sama kita itu dia ada, kalau yang price list yang kita kasih itu berarti bajunya sesuai yang kita ada, tapi nanti dia tetap bisa pilih kan. Tapi kalau misal mau request yang kita belum punya, itu nanti price listnya beda lagi. Gitu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan budget dan juga pilihan dari klien ya rekan Reza. Nah, ini rekan Reza ini juga mau ngasih tahu nih kalau Mbak Tari ini juga memiliki usaha kuliner nih. Nah, ini mungkin bisa jelaskan karena ini produknya sudah ada di studio sudah ada di depan kita. Kita bisa geser ya. Digeser kemari Zani. Ini mungkin Mbak Tari bisa jelaskan ini apa nih salah satu produknya dan usaha kuliner itu seperti apa nih Mbak? Jadi kalau yang usaha kuliner ini emang udah lumayan lama ya, dari 2014 ini. Kita
kue-kue basah seperti itu. Wow. Di sini ada Ini apa itu? yang Wah, ini itu. red velvet dan yang ini brownies choco maltin. Ini dua best seller di Ini Tariko boleh Cake. diangkat nih. Oke, look at tuh. this. Wow. Ini kelihatannya udah baunya ini udah wangi banget ya. Udah wangi Oke. banget, aduh ngelihatnya Udah aja udah ngiler nih enak kita ya. banget Iya. nih. Oke, jadi ini selain untuk photoshoot newborn, baby yang baru lahir nih, Mbak Tari juga punya usaha cake ini. Iya, benar. Ini udah berapa lama nih usaha cake-nya? Udah kurang lebih 6 tahun, mau 6 tahun, Mei nanti 6 tahun. Oke. Tahun ini jadi usahanya di handle sendiri nih Mbak? Iya, Dua-duanya. kalau untuk kue itu ada yang bantu. Oh, ada yang bantu. Kalau untuk foto memang masih di handle sendiri. Oke, ini apakah dari hobi juga atau seperti apa nih? Kalau newborn tadi kan dari coba anak sendiri Ya, nih dijadikan gitu. bintangnya. Nah, kalau kue ini seperti apa? Kalau kue ini sebenarnya berawal dari karena nggak disuruh suami kerja lagi. Oke. Iya. Jadi dulu pas nikah perjanjiannya kalau udah punya anak nggak boleh kerja lagi kayak gitu kan. Terus karena biasa kerja, nggak ada kerjaan, terus emang mikirnya apalah kira-kira yang mau saya lakuin di rumah kayak gitu. Terus kebetulan waktu hamil anak pertama, ngidam brownies jadi ceritanya. Jadi itu dibikinin sama ibu mertua brownies. Terus dulu kan masih zaman BBM tuh pakai BlackBerry. Jadi difotoin, dipasang di apa ya namanya dulu ya, status BBM gitu ya. Oh iya, zaman dulu. Iya, zaman dulu ya. Lagi BBM. Terus BBM. itu banyak yang nanya beli di mana, beli di mana. Terus saya iseng aja bilang belinya sama saya gitu. Dan alhamdulillah hari pertama itu ada pesanan 20 loyang dan itu mulai hari itu sampai sekarang alhamdulillah orderan ada terus. Wow, Jadi seperti luar biasa. Jadi hari pertama aja udah 20 loyang. Iya, Luar tapi biasa itu loh. walaupun 20 loyang keluarga, temen belum orang lain. Dari orang-orang terdekat Iya, dulu ya, Mbak. iya, Dari iya. promosinya dari orang-orang terdekat dulu. Iya, jadi nggak terlalu bangga juga sih 20 orang tuh bilang sama tante belilah ini. Agak-agak ada unsur Agak-agak KKN ya, agak-agak Iya, maksa. tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, untuk cake-nya sendiri, ini varian rasanya ada apa aja sih Mbak Tari? Dia kalau misalkan untuk kuenya dulu awalnya kita khusus di brownies dulu kan namanya khusus di brownies. Untuk brownies dulu banyak macamnya, brownies coklat, brownies duren, brownies pandan coklat segala macam. Tapi kan makin kesini kan orang kan bosen kalau itu terus kan. Jadi memang setiap tahun berubah-ubah terus. Nah, terus tahun berikutnya yang boomingnya cake buah gitu. Jadi boomingnya cake buah aja. Terus abis cake buah itu, nah itu muncullah si red velvet ini. Nah si red velvet ini alhamdulillah sampai sekarang masih jadi best seller kayak gitu. Jadi best seller. Terus kalau yang sekarang ada red velvet ini, ada matcha creamy itu green tea untuk pecinta green tea. Terus ada brownies tetap tapi dengan topping yang kekinian. Kalau dulu kan choco chip keju, kalau sekarang kayak choco maltin, kayak segala macam kayak gitu. Terus kue ulang tahun juga kayak gitu dia. Oke, ini harga per boxnya berapa ini Mbak Tari? 50.000. 50.000 untuk semua varian. Iya, kalau yang ukuran ini ya. Iya, ini 50.000. Oke, ini mungkin pemirsa di rumah ya Kak Reza nih ada yang tertarik untuk beli Tari Cake ini namanya. Tariko Cake. Tariko Cake. Ini mungkin bisa dikasih tahu nih Mbak alamatnya di mana itu? Oh ya, kalau untuk alamatnya itu ada di Lingkar Barat. Jadi di Perumahan Kapuas Mentari 1 itu pas di samping Perumahan Citra Selaras. Nanti ada ininya, ada neon boxnya, mereknya Tariko Cake. Atau WA aja nanti biar di Sherlock ya. Ini ada WA, terus ada Instagram, ada Facebook juga. Instagramnya di mana nih Mbak Tari? Kalau untuk kue itu Instagramnya Tariko Cake. Kalau untuk foto tadi Tariko Photowork. Oke, itu bisa langsung disimpan pemirsa. Jadi kalau misalnya ada yang mau untuk foto newborn baby atau kita tertarik untuk mencoba ini brownies dan juga red velvet tadi dari Tariko Cake, bisa langsung aja hubungin di nomor WA-nya. Ini mungkin bisa di-share juga nih Mbak nomor WA-nya. Iya, boleh nih. Di-share aja nomor WA-nya di 0821. Tapi dia beda. Kalau untuk kue itu di 0821 7570 4745. Kalau untuk fotonya 0812 7272 5588. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk Instagramnya, jadi pemirsa bisa lihat di
@tariko_cake ya. Kalau misalnya untuk yang fotografi @tariko_photowork. Oke, jadi pemirsa bisa lihat di sana ya, jadi ya. Ini mungkin yang mau kepo-kepoin ya. Atau mungkin, biasanya nih yang ibu-ibu muda nih ya, lucu-lucu mau lihat foto-foto tuh Iya, mau bener. juga nih foto Iya, newborn apalagi baby. sekarang ini lagi banyak yang stay home Iya. ya. Jadi suka ngemil, Betul suka pengen ada yang Iya. di kalau ngumpul-ngumpul tuh biasanya ada yang dimakan tuh Nah, ini sesuai rame-rame. juga dengan anjuran pemerintah di Iya, rumah aja benar. ya. Di rumah aja. Nanti tinggal dikirim pakai Biar Iya, dikirimin ojek sama Mbak online. Tari kuenya. Oke. Mbak Tari ini juga sebagai ibu rumah tangga ya tadi ya. Anaknya udah berapa nih? 2. Oh, anaknya udah 2. Iya, Wow. dua nih ya. Anaknya 2 loh jadi ya. Terus udah punya Usaha Tariko juga, Cake, terus iya. juga ada baby born photoshoot ya. Ini seperti apa sih Mbak Tari untuk membagi waktunya antara keluarga dan juga usahanya? Kalau untuk membagi waktunya, terus terang pastinya agak kewalahan juga, tapi balik lagi kerjasama antara saya sama suami saya kayak gitu. Jadi memang kalau di rumah saya tuh nggak ada yang namanya ini tugas istri, ini tugas suami, itu nggak ada. Jadi emang semua hal yang di rumah itu tugas kami berdua. Jadi kalau memang saya lagi sibuk nganuin kue untuk kue kayak gitu kan, produksi kue misal lagi rame, terus harus ngawasin ke belakang kan, ke dapur belakang, itu suami bantu jagain anak-anak kayak gitu. Terus saya juga kayak gitu, misal suami saya lagi banyak editan dan segala macam kayak gitu, untuk apa yang bisa saya kerjakan walaupun itu tugas suami, tetap saya yang kerjakan sendiri seperti itu. Jadi memang benar-benar bersinergi saya dan suami saya untuk sama-sama supaya kami benar-benar tetap bisa memperhatikan anak-anak kami. Jadi nggak sampai yang namanya dua-duanya nggak ada di rumah atau gimana. Kecuali kalau lagi moto bayi ya, kalau moto bayi beberapa jam nggak mungkin bawa bayi untuk motoin bayi kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang penting kerjasama sama suami untuk sama-sama berbagi tugas supaya benar-benar bisa tetap memperhatikan mengerjakan semuanya, terus bisa memperhatikan anak-anak juga. Oke, itu tips loh Zeni. Buat kamu juga tuh, buat kita berdua nih tipsnya Jadi ya. tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan antara suami dan istri nih. Iya, Sebenarnya harus kompak kerjasama nih. kerjasama ya, luar biasa ya. Nah, Mbak Tari ini kan usahanya ada 2 nih ya, Zani ya. Kita mau tahu dong, ini omsetnya seberapa banyak sih per bulannya ya, Zani ya. Apalagi untuk usaha kayak gini nih laris banget loh ya. Semuanya bisa banget di Bengkulu khususnya. Benar. Ini Kisarannya berapa nih? Kisarannya langsung diakumulasikan dua-duanya atau Satu-satu boleh dong, satu-satu aja. Oke. Kalau untuk Tariko Cake itu kalau lagi normalnya ya. Iya. Kalau lagi normalnya, belum sebelum kita ada wabah ini. Itu kisaran antara 25 sampai 35. Itu Luar kalau untuk biasa. cake. Kalau untuk fotonya itu tergantung sama paket yang diambil, tapi itu kisarannya sekitar mulai dari 15 sampai 25. Itu kalau misal orang ngambil paket yang rata-rata 500.000, tapi kalau orang ngambil paket yang lumayan tinggi bisa sampai 30-an juga. Wow, sampai 30-an juta ya. Wow, luar biasa loh Zani ya. ya. Kayaknya kita harus mulai nih untuk investasi ya tadi ya. Lagi untuk ibu-ibu muda ya yang mau usaha di rumah tapi ingin menghasilkan uang, nah itu mungkin bisa dijadikan pilihan nih. Nah ini mungkin di sesi terakhir ya, ini rekan Reza kita mau nanya juga nih harapan dan target Mbak Tari nih khususnya untuk 2 usaha yaitu Tariko Photowork dan juga Tariko Cake-nya ini apa nih Mbak? Kalau untuk harapan kedepannya, pengennya yang Tariko Photowork tentunya ada studionya. Nanti jadi ada studionya. Terus untuk Tariko Cake juga kalau bisa nanti ada outletnya. Jadi orang benar-benar bukan kalau yang selama ini kan kalau pesen cuman datang ke rumah. Kalau itu nanti bisa pilih-pilih sendiri cake-nya seperti itu. Untuk yang foto juga berharapnya nanti kedepannya bisa mencari orang yang bisa membantu supaya bisa lebih luas lagi, karena kan kalau sekarang terbatas. Karena cuman kami berdua yang mengerjakan, otomatis sehari itu paling enggak maksimal, misal dimaksimalkan cuman bisa 2 bayi kayak gitu. Jadi nanti berharapnya nanti bisa benar-benar menemukan orang yang bisa membantu, tapi benar-benar memang bisa bertanggung jawab untuk menghandle bayinya ke depannya, jadi supaya benar-benar lebih besar lagi seperti itu. Terus kalau harapan untuk Tarikonya
supaya nanti suatu hari bisa punya Tariko Group seperti itu. Jadi nanti Wow. ada Tariko untuk ininya, cateringnya, gitu, ada WO-nya, itu harapan ke depannya, tapi belum tahu kapan. Kita doakan ya. Kita pemirsa ya. doakan ya. Iya. Oke, nah jadi ini juga inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Kalau misalnya yang biasanya tuh kayak Mbak Tari tadi nih udah ada perjanjian antara suami dan istrinya ya. Kalau misalnya udah punya anak, tidak boleh bekerja lagi. Nah, ini jadi inspirasi untuk ibu-ibu muda yang tidak bekerja di rumah untuk bisa bikin usaha kue ya, atau bisa bikin studio foto juga di rumahnya ya, atau juga banyak sekali investasi-investasi lainnya ya, bisnis lainnya yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti Mbak Tari. Luar biasa ya Zani ya. Ya, dan juga ini juga mungkin bisa dijadikan pilihan juga ya untuk kerja yang dari rumah aja nih, Ya, sesuai dengan benar. anjuran Anjuran pemerintah saat karena, ini ya. anjuran pemerintah Iya. karena ada wabah dari COVID-19 ini untuk di rumah aja. Jadi untuk pemirsa di rumah yang tertarik untuk pesan Tariko Cake, jadi mending langsung hubungin Mbak Tari aja deh, biar Mbak Tari aja yang nganter ke rumah. iya. Pemirsa di rumah aja. Bisa Tinggal lihat. duduk manis Iya. aja di rumah, terus nanti datang kuenya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Tari sudah hadir sore hari ini di Bisnis dan Investasi, dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga ya Zani ya, Iya, betul. untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan kita sore hari ini. Dan saya Zania Azari. Dan saya Reza Sylviasari, kita harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bisnis dan Investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Ya.